Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bro Ricardo Asik. Nah cuy, jadi di video kali ini karena saya udah sayang banget ngeliat si Umar, udah bener-bener gak karuan banget lihat motor ini cuy, asli. Ini orang gila ngapain sih? Jadi cuy, sekarang itu saya mau OTW bengkel seperti biasa. Jadi sekarang itu mau nurunin semua mesin-mesinnya, semua kabel-kabel yang ada di motor ini cuy. Nah jadi karena kan sekarang itu mau ngecat repaint motor ini tuh dari rangka-rangkanya semua full saya bakal repaint, pelek juga sama, makanya ini motor harus turun cuy. Dan nanti kita lihat saja apa aja yang digantinya, apa aja yang di catnya dan berapa biayanya, biar kalian nanti ada gambaran lah kalau misalkan kalian mau restorasi motor cuy. Karena ini si RE King, si Black udah beres gitu kan. Ini keren banget sih stikernya, hologram kayak gini siang-siang mantep cuy. Nah jadi sekarang tinggal si Umar cuy. Karena saya juga udah bilang dari awal saya nggak mau ngoprek ini terus ngoprek itu juga gitu kan. Tapi nanti oprek ini dulu sampai beres, terus langsung si Umar gitu kan. Nah sekarang udah waktunya si Umar kita ganti. Daleman mesinnya juga ada yang harus diganti cuy, karena udah getek gitu kan istilahnya cuy. Makanya kita lihat aja nanti cuy, kita buka mesinnya. Oke bro, jadi sekarang lagi di Mang Ibro lagi karena ngebenerin kemarin yang sempet belah cuy. Nah jadi ini tuh akhirnya harus di las listrik. Jadi di bagian sininya itu patah cuy. Saya juga entah apa yang menyebabkan dia patah itu saya nggak tahu cuy. Cuman mungkin karena emang motor ini terlalu saya barbarin cuy gitu kan. Saya kena logak juga, terus kena ya pokoknya lubang-lubang kayak gitu cuy. Terus mungkin kalau dipakai wheelie sih lebih seringan RE King ini cuy, yang saya bawa yang bawa wheelie gitu kan. Motor ini tuh sebenarnya nggak terlalu banyak wheelie-nya cuy. Cuman entah kenapa ini bisa sampai patah kayak gitu cuy. Nah yang saya gak ngerti itu ini cuy. Nah cuman ini udah beres barusan di lasnya. Ini tuh bener-bener patah di sini cuy. Patahnya itu parah banget. Dan itu juga mungkin nggak tahu barengan sama velg ini cuy, ini rusaknya gitu kan. Karena kemarin itu ini velg bener-bener rusak parah banget. Kemarin kan mungkin kalian juga tahu di vlog-vlog yang sebelumnya, yang saya juga lagi OTW ke daerah selatan cuy. Ini tuh parah banget si velg cuy. Cuman sekarang udah di las argon, balik lagi jadi kayak semula gitu kan. Kayak intinya las argon itu sama kayak velgnya gitu kan. Nah terus ini juga rusak. Nah cuman nanti kita lihat aja, kita bakalan copot-copotin semua motor ini karena nanti bakal ada project buat si Umar gitu kan cuy. Rencananya sih mungkin saya bakal full refine si Umar, mungkin sama rangka-rangkanya atau pokoknya lihat aja nanti cuy. Ikutin aja vlog ini sampai akhir. Dan apa aja yang kerasa di si Umar, kok saya bisa pengen restorasi ulang dari nol gitu kan cuy. Jadi sebenarnya pengen banget pokoknya ini restorasi si Umar dari nol cuy. Pokoknya ikutin aja vlog kali ini. Dan sekarang udah beres nih. Ini di las, di sebelah sininya, di las listrik. Jadi ini tuh patah cuy. Cuman kemarin ini kan segitiga dibenerin juga. Cuman masih kurang perfect sih kalau menurut saya cuy. Masih ada bengkok-bengkoknya. Mungkin nanti bakal kita bawa lagi ke tukang pressnya gitu kan cuy. Mak, oke bro, jadi sekarang keadaan si Umar jadi seperti ini. Jadi tadi tuh saya udah video lama-lama, udah video banyak-banyak. Ternyata videonya itu nggak ke save cuy. Gila sih. Jadi proses tadi nurunin mesin, proses tadi semuanya cuy hilang videonya gitu kan. Bahkan pas saya copot satu-satu pun semuanya saya videoin, dalemannya kayak gimana, apa-apanya kondisinya gimana, itu semuanya videonya hilang cuy. Nah jadi mungkin balik lagi aja kita videoin. Jadi ini kondisi si Umar sebelum kita restorasi cuy.
Nah jadi sebenarnya kalau misalkan stang sih ini masih original hiu, masih original lah, masih bagus gitu kan, jadi nggak usah diganti. Nah nanti ini saya bakal refine full dari atas sampai bawah sampai ke dalam-dalam gitu kan, karena saya bakal full restorasi ini motor cuy. Nah jadi yang rusak itu kemarin ini nih yang sempet patah cuy. Mungkin kalian juga tahu di video kemarin yang motor ini tuh rusak banget gitu kan cuy. Sampai-sampai dipakai juga nggak bisa cuy, nggak enak lah intinya gitu kan. Terus shockbreaker juga mungkin saya nanti bakalan ganti karena ini udah benar gak enak banget cuy. Atau mungkin bakal saya reborn cuy. Pokoknya kita lihat aja nanti setelah kita cat cuy. Nah terus ini juga kemarin rusak karena saya juga nggak tahu ini rusaknya kenapa. Tiba-tiba pas kemarin di press itu ini udah sapat cuy. Sapat tuh apa ya bahasa Indonesia? Pokoknya ini dari sini ke bawah ke belakang itu benar-benar udah putus cuy. Udah nggak ada nempel-nempelnya. Makanya kemarin ini sempat dilas juga. Tapi kata tukang lasnya sih ini juga udah kuat katanya. Nggak usah nggak usah diganti juga. Ini masih bisa karena dilas gini juga bagus. Nah terus ini velg juga kemarin sempat retak cuy, karena mungkin terlalu kenceng gitu kan, kena lubang yang pas waktu ke daerah selatan cuy. Ini tuh sampai-sampai di las argon tuh kiri kanan cuy. Saya kira ini cuman jeding doang gitu kan, ternyata ini sampai-sampai harus dilas cuy. Nah mungkin itu sih kondisi yang paling parah di si Umar. Nah terus ini juga seperti ini cuy, mungkin nanti bakalan dipotong segini, ngikutin motor yang itu tuh, yang merah juga sama dipotong gitu kan, cuman emang masih bagus juga sih. Nah terus ini sih velg dua-duanya pasti bakal saya refine, dan saya juga nanti gak tahu full refine itu bakalan berapa, karena saya tuh nanti bakalan repaint pakai cat chicken cuy, karena cat chicken itu lumayan bagus juga katanya hasilnya gitu kan. Makanya kita lihat aja nanti hasilnya kayak gimana. Dan sekarang kita lihat dalemannya cuy. Nah jadi ini daleman si Umar, ini tuh masih bagus banget sih cuy kalau misalkan daleman ini. Nah cuman yang mau saya ganti itu ada beberapa. Kalau misalkan ini sih pompa oli samping masih bagus, kata Pak Ajang juga masih normal, nggak harus dirubah-rubah lagi, nggak harus ada yang diganti gitu kan. Cuman ini tuh kemarin si krek asnya itu sempat goyang, makanya ini udah di center lagi, udah dibenerin, jadi sekarang udah nggak goyang lagi cuy. Pantesan kemarin itu motor saya terasa geter banget cuy. Saya kira itu si lahernya gitu kan, si lahernya udah rusak, udah jelek. Ternyata emang bukan sih sebenarnya, bukan lahernya yang terlalu jelek juga. Kalau laher sih ini kemarin kan pakai Faito nih. Nah ini tuh kemarin saya pakai Faito yang 200.000 lebihan lah, yang paling bawah kalau nggak salah tuh ini paling bawah cuy. Karena kalau misalkan yang paling mahalnya itu yang keramik kalau nggak salah 500 ribuan deh kalau nggak salah. Cuman itu emang kebanyakan dipakai balap gitu kan. Cuman karena saya pakainya buat harian, ya udah pakai ini gitu kan. Nah cuman karena nanggung dibuka dan kemarin ada geter juga, makanya saya ganti. Nah gantinya itu pakai apa cuy? Gantinya pakai Yamaha Koyo cuy. Jadi sebenarnya ini tuh untuk Yamaha, untuk untuk RE King. Ini tuh Koyo high speed cuy. Cuman emang si kodenya itu 6205 cuy. Nah makanya kalau misalkan kalian nanti beli ini tuh si kodenya itu Koyo 6205 cuy. Karena untuk Satria itu kiri kanannya 6205. Nah bedanya sama RE King itu cuman yang kasar Pak aja ngeruas. Nah jadi kalau misalkan kalau RE King yang kiri atau yang kanan lupa lagi coy, pokoknya genep 2051 genep 3021 gitu. Nah itu untuk
lahar bearing ini cuy, saya bakalan ganti pakai ini. Nah kalau misalkan ini saya nggak usah ganti karena si krek esnya itu masih bagus, cuman perlu di center aja, perlu di balancing lagi gitu kan. Makanya sekarang udah balance lagi, udah bagus lagi gitu kan. Nah ini buat kalian yang sering banget nanyain cuy, bro spek si Umar kayak gimana sih gitu kan. Nah ini settingan si Umar sih kayak gini cuy. Nah kalau misalkan orinya itu kan nggak ada begininya cuy, nggak ada yang songhek gininya nih. Aduh susah, harus pakai tangan. Nah nggak ada yang kayak gininya cuy. Jadi sebenarnya itu nyatu kalau misalkan ori. Nah cuman karena ini udah di porting, udah dibenerin, makanya ini tuh kayak gini cuy. Makanya ini udah diginiin, cuman emang enak juga sih, ke suara dapat, ke tenaga juga dapat gitu kan cuy. Nah terus si lubang-lubang ini juga sedikit di porting cuy. Ini udah diginiin, dikasih sentuhan manja lah intinya cuy. Nah terus ini lubang exhaustnya di porting juga karena biar lebih enak. Tapi sebenarnya kalau misalkan portingan itu tergantung selera kalian sih. Kalian seleranya mau slab atau mau bawahannya enak atau mau atasannya enak gitu. Karena di 2 tak itu kalau ngambil bawahan ya pasti atasannya harus dikorbanin gitu kan. Kalau ngambil atasan bawahnya yang dikorbanin. Cuman kalau 4 tak sih saya nggak tahu juga karena saya gak main 4 tak cuy. Cuman setahu saya kalau 2 tak ya kayak gitu kan. Nah ini alhamdulillah blok juga nggak ada yang baret-baret karena si Umar itu nggak pernah macet cuy. Selama di saya mau di gaspol segimanapun saya nggak pernah macet. Karena kenapa? Karena saya selalu ngisi oli samping ke dalam tangkinya gitu kan. Nah itu tuh sih salah satu yang benar-benar biar aman motor. Kalau jarak jauh touring di gaspol ya harus oli samping ke dalam tangki cuy. Makanya aman gitu kan. Nah ini juga kondisi seher masih bagus. Nah ini tuh kebetulan saya OS nya masih 50 cuy. Cuman ini emang agak berkerak cuy. Ini sih hasil dari Idemitsu sebenarnya. Cuman emang berkerak kayak gini sih. Cuman kalau misalkan saya pakai motul atau yang lain nggak tahu nggak bakal berkerak atau enggak gitu kan. Kayaknya sih sama-sama aja karena kan sering dipakai juga, makanya ini pasti berkerak gitu kan mau oli samping apapun. Tapi nggak tahu sih kalau oli samping mahal mungkin seperti A747 terus Maxima, Ippon, mungkin yang kayak gitu nggak bakal berkerak kayak gini cuy. Dan ini alhamdulillah sih nggak ada yang baret-baret karena balik lagi tadi kata saya nggak pernah macet cuy si motor. Nah kalau misalkan kalian nanya, bro katanya gitu kan pakai oli samping apa sih, saya selalu pakai Idemitsu cuy. Dan ternyata hasilnya ya kayak gini, berkerak gitu kan. Cuman saya rasa sih ini wajar cuy karena terakhir saya servis itu ini motor kalau nggak salah tahun kemarin, udah hampir 1 tahun gitu kan. Dan ini udah kayak gini ya wajar kalau menurut saya cuy. Nah itu untuk seher. Nah kalau untuk ini teh untuk headnya, untuk atasnya cuy, ini juga udah di squeeze. Nah ini tuh di setting gimana mekanik kalian sih. Dan ini kalau misalkan saya jenongnya segini cuy. Dan ini tuh si oli sampingnya itu benar-benar berkerak banget. Ternyata Idemitsu kok jadi berkerak ya cuy. Katanya sih nggak terlalu berkerak, tapi ini berkerak banget cuy kalau segini. Nah mungkin nanti bakalan saya ganti lagi settingannya cuy. Entah bakal settingan gimana, pokoknya kalian ikutin aja vlog saya cuy. Karena saya ini bakalan full restorasi si Umar. Apa aja yang bakal digantinya bakal saya selalu uploadin cuy. Buat kalian yang belum subscribe, pokoknya subscribe dulu cuy. Nah terus kalian juga banyak yang nanyain bro, katanya
valve-nya valve pakai apa? Valve saya pakai original cuy. Nah kalau ini manifold, saya manifoldnya pakai apa ya disebutnya, ini tuh custom lah intinya cuy. Ini tuh kenapa saya custom, karena kemarin itu saya kan pakainya 28 nih. Nah makanya saya pakai custom kayak gini. Niatnya sih saya biar kuat gitu kan cuy, karena pakai yang original kemarin kan sobek nih. Nah makanya saya pakai yang kayak gini cuy, bikin dari ancuran atau apa ya ini tuh ancuran cuy. Nah kalau ini karetnya itu bawaan dari karbu yang Scarlett kemarin gitu kan. Dan ternyata ini emang enak sih, dipakainya bagus juga cuy. Nah ini untuk penghisap. Nah ini untuk penghisapnya cuy, penghisap bensin. Nah kalau oli samping ini masuknya ke karbu sih. Nah karbu. Nah sebenarnya cuy, kemarin itu pernah dicobain nggak pakai penghisap. Cuman si motor itu jadi tekor mulu. Nggak tahu kenapa sih di motor saya kalau penghisapnya nggak dipasangin, ini motor jadi tekor mulu cuy si bensinnya. Makanya ini harus dipasangin lagi cuy. Nah mungkin ini sih segitu cuy. Terus kondisi ini nih, kondisi fiber masih pada bagus, belum pada apa namanya, belum pada gundul, karena masih baru sih kalau nggak salah saya ganti ini belum 4 bulan nih kalau nggak salah. Kalau ini saya pakai NPP. Nah sedangkan kalau ini nih, ini saya pakai BRT cuy. Pernya ini benar-benar keras banget, dan ini lebih tinggi sih dari orinya cuy, lebih tinggi 2 drat gitu kan. Cuman ini emang enak banget, ngejat banget sih yang saya rasain cuy. Nah terus apa lagi ya, nah dan terus ini juga alhamdulillah masih bagus cuy, nggak ada yang harus diganti. Jadi yang saya ganti cuman ini doang, yang lahar bearing ini. Lahar bearing ini satu pasang yang Yamaha kayak gitu, yang high speed cuy, harganya 200.000 untuk satu pasang kayak gitu. Oh ya lupa, saya juga cuy, ini tuh saya juga ganti membrannya. Bukan membrannya sih, lidah membrannya itu ini saya pakai RC3 cuy, pakai lidah karbon. Nah cuman karena saya disaranin Pak Ajang itu harus diganti. Ini tuh katanya kalau misalkan dikasih panas dikit itu udah lembek banget cuy si apa namanya karbon ini. Nah makanya ini tuh susah banget buat disettingnya. Makanya kemarin itu pakai karbu UMA enggak ke setting gitu kan. Terus pakai karbu ini juga atasnya itu agak ngeden. Nah katanya sih ini terlalu lembek katanya cuy. Nah makanya nanti saya bakalan ganti pakai F1 ZR cuy. Jadi nanti pakai lidah F1 ZR yang original. Pajang mana tadi teh? Lidah tadi mana? Naon Pajang alasanana make kudu F1 ZR? Nah cuy, jadi ini saya ganti pakai original dari Yamaha F1 ZR. Nah ini tuh pakai F1 ZR. Sorry cuy, ini saya kan lagi mau kurban nih, makanya saya nggak boleh apa namanya potongin kuku. Makanya ini kuku saya agak kayak gini cuy. Nah jadi ini tuh lidahnya lidah F1 ZR, cuman emang sama untuk dipakai di Satria. Bang kenapa sih kok nggak pakai yang original Satria?
Nah jadi kata King Ajang, anjay King Ajang. Semangat King Ajang. Lagi porting guys, Pak Ajang ya. Nah jadi karena ini tuh lebih keras daripada original Satria cuy. Nah makanya harus pakai Evan Jet R katanya gitu kan. Saya juga gak tahu gitu kan hasilnya kayak gimana. Makanya kita lihat aja nanti setelah motor ini nyala cuy. Pokoknya setelah part sekarang, nanti part keduanya kita gaskan ke toko, bukan toko, ke tukang cat, oke cuy. Kita cat si Umar, kita bagusin si Umar, oke. Gaskan. Pokoknya terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Pokoknya jangan lupa like, komen, dan juga subscribe cuy. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian yang lagi pengen eksplorasi cuy, oke.